Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami akan mengupdate mengenai perkembangan sektor IKNB. Akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan Juni 2023 mencapai 150,08 triliun rupiah atau terkontraksi 4,74% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa melanjutkan tren penurunan sebesar 9,94% year on year dengan nilai sebesar 86,02 triliun rupiah per Juni 2023, didorong oleh normalisasi premi di lini usaha PAID. Di sisi lain, akumulasi premi asuransi umum tumbuh positif sebesar 4,02% year on year menjadi 64,06 triliun rupiah. Sementara itu, pertumbuhan piutang pembiayaan relatif cukup tinggi sebesar 16,37% year on year pada Juni 2023 menjadi sebesar 444,52 triliun rupiah. Hal ini didukung pembiayaan modal kerja dan investasi masing-masing tumbuh sebesar 32,52% year on year dan 17,57% year on year. Profil risiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio NPF non-performing financing tercatat sebesar 2,67%, sementara Mei 2023 tercatat 2,63%. Untuk sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 7,22% year on year dengan nilai aset sebesar 358,66 triliun rupiah. Pertumbuhan outstanding pembiayaan fintech peer-to-peer lending (P2P lending) pada Juni 2023 melambat menjadi sebesar 18,86% year on year dengan nominal sebesar 52,70 triliun rupiah. Sementara itu tingkat risiko kredit secara agregat TWP 90 turun menjadi 3,29%, sementara di bulan Mei 2023 tercatat 3,36%. Sementara itu secara umum permodalan di sektor IKNB terjaga dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan risk-based capital atau RBC yang di atas threshold masing-masing sebesar 467,85% dan 314,08%. Jauh di atas threshold sebesar 120%. Begitu pula pada gearing rasio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,27 kali, jauh di atas batas maksimum 10 kali. Di sisi langkah penegakan ketentuan di sektor IKNB, 1. OJK pada tanggal 5 Juli 2023 telah mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT Bentara Synergis Multifinance dikarenakan sampai dengan batas akhir waktu pengawasan khusus, PT Bentara Synergis Multifinance masih berada dalam status pengawasan khusus, sehingga Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PT Bentara Synergi Multifinance sebagai perusahaan pembiayaan yang tidak dapat disehatkan. Perusahaan diwajibkan untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain penyelesaian hak dan kewajiban debitur, kreditur dan atau pemberian dana yang berkepentingan, memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan atau pemberi dana yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah di internal perusahaan. Kedua, OJK pada tanggal 7 Juli 2023 mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan PT Topaz Multifinance karena telah memenuhi ketentuan pasal 2
ayat 1 POJK nomor 4 garis miring POJK titik 05 2013 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama pada perusahaan perasuransian, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan penjaminan sebagaimana telah diubah menjadi peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 27 garis miring POJK titik 03 garis miring 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan yang menyatakan bahwa calon pihak utama wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai pihak utama. Yang ketiga, dalam kaitan kewajiban pemenuhan ekuitas minimum fintech P2P lending sebesar 2,5 miliar rupiah yang berlaku mulai 4 Juli 2023, masih terdapat 26 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan dimaksud sampai dengan saat ini. OJK telah meminta action plan pemenuhan ekuitas minimum kepada fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan tersebut dan dilakukan monitoring secara berkelanjutan. Sebagian diantaranya juga masih dalam proses persetujuan perubahan permodalan dalam rangka pemenuhan ekuitas minimum 2,5 miliar. Bagi penyelenggara fintech P2P lending yang telah menyampaikan rencana perbaikan action plan namun belum mengajukan permohonan tambahan modal, diberikan waktu pelaksanaan pemenuhan tersebut paling lambat tanggal 4 Oktober 2023. Selanjutnya, bagi fintech P2P lending yang telah berizin selama 3 tahun sejak tanggal penetapan izin usaha dari OJK, diharapkan untuk segera mencari strategic partner dalam rangka mendukung peningkatan ekuitasnya. Bagi penyelenggara fintech P2P lending yang tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum sampai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan pada POJK nomor 10 garis miring POJK titik 05 2022 akan dilakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan. Terkait dengan pemenuhan ketentuan ekuitas minimum untuk perusahaan pembiayaan sesuai POJK nomor 35 garis miring POJK titik 05 2018, masih terdapat 8 perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan dimaksud. OJK telah melakukan supervisory action dengan melakukan monitoring atas realisasi aksi korporasi perusahaan sesuai action plan pemenuhan ekuitas yang telah disetujui OJK dan melakukan enforcement terhadap perusahaan pembiayaan yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sampai dengan timeline yang telah disetujui. Demikian update untuk sektor IKMB.